Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu ingkang sepindah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang paling tulus dari hati kita yang paling dalam, disebabkan karena banyaknya nikmat yang kita peroleh insyaallah. Sepindah malih saya mengingatkan bahwa setiap nikmat adalah titipan dari Allah yang saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Maka sepindah malih pastikan kita punya LPJ yang bagus, laporan pertanggungjawaban yang bagus terhadap nikmat yang sekarang kita peroleh. Bahwa setiap kenikmatan sekecil apapun adalah cara Allah agar kita tegak di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keterangan di dalam Al-Qur'an tentang orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sebagian kita insya Allah kalau diizinkan oleh Allah bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa beliau sampai mendapatkan derajat itu? Karena beliau terbiasa bersyukur terhadap sesuatu yang kecil-kecil. Sebagian kita mungkin tidak mensyukuri nikmat geraknya jari-jari. Padahal jari-jari ini bisa bergerak atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penyakit namanya finger trigger, Bapak Ibu. Finger trigger itu penyakit yang karena tendonnya itu luka, sehingga kalau ditekuk begini kayak pelatuk, kenceng. Ada yang seperti itu enggak? Banyak nih. Itu kalau operasi lumayan itu. Saya juga ngalami kebetulan. Kakak saya pilot, pekerjaannya harus dengan tangan. Maka kemarin ketika lebaran kepanggil saya cerita, ini operasi D 15 juta. 15 juta hanya operasi tendon yang kecil di sini nih. Masya Allah. Nek sing duwe duit operasi, nek ora duwe duit tekne wae. Dinikmati sakitnya. Masya Allah. Maka nikmat bisa bergerak jari-jari kita, seharusnya kita sangat syukuri. Tapi kadang-kadang kita lupa. Dipikirnya bahwa nikmat ini dia nikmat kebiasaan setiap hari begini, ya Allah memang kasih setiap hari. Kalau Allah cabut kan bisa saja, gini bang. Nikmat bisa melihat, masya Allah. Coba kalau dicabut oleh Allah, sehari semalam saja dengan nikmat penglihatan dicabut oleh Allah. Kita mau ke belakang geragapan, Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang kita lupa, bangun pagi tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa melihat, subhanallah. Maka Bapak Ibu, mari setiap nikmat yang kita peroleh ini betul-betul kita syukuri. Caranya bagaimana? Jadikan nikmat itu menjadi fasilitas agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita dikumpulkan di sini, apalagi didatangi oleh Pak Duku, Pak RW, Pak RT, masya Allah. Ini nanti terkait Pak Duku, insya Allah terkait dengan tugas jenengan. Terkait judul malam hari ini, menika menegakkan sholat berjamaah seri pertama. Jadi antara tugas seorang pemimpin memang itu. Kalau kita tarik bagaimana Rasulullah SAW memimpin para sahabatnya. Kita tahu Rasulullah itu pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Maka sungguh contoh yang baik ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW yang kita bisa ambil seluruhnya insya Allah tanpa kecuali. Bapak Ibu semuanya, tadi pagi saya ditelepon oleh salah seorang jamaah beliau, Pak Tovan. Beliau itu jamaah di Masjid Gunung Sempu, PPLH Gunung Sempu. Di masjidnya beliau saya sudah 5 tahun. Beliau sudah belajar banyak, tentunya tahu betul tentang
bahwa 10 hari ini yang sekarang kita berada di dalamnya adalah hari-hari di mana amal soleh sekecil apapun sangat dicintai oleh Allah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun. Sudah saya terangkan sebelumnya di pertemuan pertama. Tasik dengan ma min ayamin al amalu solihu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam yakni yaumul asr. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, walaupun mungkin kecil amal soleh itu. Jikalau amal soleh itu dilakukan di 10 hari, kapan itu? Sekarang ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah, sejak hari Sabtu kemarin. Berarti ini hari kedua, masuk malam ketiga. Pastikan setiap detik yang kita lewati bernilai amal soleh. Beliau nelfon dalam rangka apa? Ustadz, saya pengen nganter jenengan saya jemput gitu. Bayangin Bapak Ibu. Saya merasa terhormat. Beliau pengusaha, Masya Allah. Beliau itu inisiator kajian di Gunung Sempu. Beliau juga yang menginisiasi, kalau jenengan pernah dengar gerakan bersih masjid, beliau yang menginisiasi. Beliau punya alat-alatnya untuk bersih-bersih masjid gratis. Masya Allah. Dan hari ini masih menyempatkan waktu untuk ikut ngaji. Padahal di sana seminggu berapa kali Pak? 2 kali Pak. Hari Rabu pagi dan hari Sabtu pagi. Masya Allah. Dan sudah 5 tahun. Dan 5 tahun. Masya Allah. Tadi sore menghubungi Ustadz, malam ini jadwal kajian di mana? Saya dekat kebetulan Pak, nggak terlalu jauh. Jadi saya nggak usah dijemput. Ketemu aja di sana. Ternyata udah duluan, Masya Allah. Masya Allah. Saya lihat dari umur kayaknya jenengan juga nggak kalah sepuh. Beliau juga udah sepuh, itu semangatnya Masya Allah nih. Yang muda-muda malu. Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Saya yakin di antara alasannya adalah beliau ingin beramal soleh kepada, dalam tanda kutip, gurunya. Saya dianggap gurunya mungkin. Sehingga beliau ingin menjadi bagian yang mengantarkan setiap gerakan mobilnya sampai ke sini, insya Allah berpahala besar. Karena Pak, amal soleh di hari-hari ini Bapak Ibu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh manapun. Sampai sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, apakah amal soleh lebih dicintai dibandingkan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah sekalipun, amal soleh di hari-hari ini sampai tanggal 10 nanti Idul Adha sangat dicintai Allah, melebihi itu semua. Illa, kecuali rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai', kecuali ada seseorang keluar dari rumahnya beserta jiwa dan seluruh hartanya, kemudian dia meninggal di medan perang, harta tak kembali satupun, baru semisal dengan amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Mungkin segera dengan sedekah 20.000, mungkin dengan sedekah 30.000. Mungkin beliau maksudnya, kalau saya antar Ustadz, berarti mobil saya ikut di dalam dakwah. Masya Allah Bapak Ibu. Ini ciri orang sudah ngaji dan ngajinya paham. Sehingga pengen praktek. Ada kesempatan baik, digunakan. Masya Allah. Saya jauh lebih muda ketimbang beliau. Tapi beliau punya kearifan, Masya Allah. Semoga ini nular kepada panjenengan semua. Insya Allah. Insya Allah. Ini buah sudah ngaji 5 tahun Bapak Ibu. Jenengan baru bulan kedua ini. Itu aja kemarin libur ya. Ya kalau pas saya ada kepentingan tentu saja libur ya. Nanti diumumkan lewat Mas Latif insya Allah. Nah Bapak Ibu, maka saya mengingatkan, mari hari-hari ini, detik-detik ini, jangan sampai waktu lewat kecuali bernilai amal soleh. Sekecil apapun, kalimat kita ditata, pandangan kita ditata. Mungkin kata Pak Duku ada privilege apa untuk di 10 hari ini, siapa yang ngurus di 10 hari ini, saya kasih kemudahan misalnya seperti itu. Karena memang amal soleh di hari ini, Masya Allah, Allah sangat cinta. Tentu saja terserah Allah pilih waktunya kapan. Gila wongi, terserah Allah. Inilah keutamaan Islam. Tadi dalam Islam ada waktu dan tempat yang istimewa. Di antaranya adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tentu saja nanti di tanggal 10-nya ada khususan lagi. Ma'amila bunu Adam yaumun nahri ahabu ilallah azza wajal min hiraqatidam.
Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah di hari itu tanggal 10 dibandingkan menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan sudah tertata, terkumpul semuanya di sini. Mudah-mudahan dengan ceramah yang kemarin meningkat jumlah yang mau korban. Meningkat bukan? Meningkat insya Allah. Ya kalau ternyata bukan ini terakhir buat kita. Kalau ternyata kita setelah ini meninggal, setelah Idul Adha, kita nggak punya kesempatan lagi. Eman Bapak. Masih ingat kan ya? Bahwa kurban adalah mayudbahu minan na'ami taqarruban ilallah. Ini adalah ibadah yang dengan ibadah itu kita dekat dengan Allah. Kemarin saya sampaikan, orang di dunia dekat dengan orang lain saja didahulukan. Maka kalau kita dekat dengan Allah pasti didahulukan, Bapak Ibu. Maka jangan sampai lewat waktu kecuali kita berusaha untuk melaksanakan. Seseorang bertanya ke saya, Ustadz, kata Rasulullah, tadi Ustadz menyampaikan, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabana musallana. Jikalau ada orang yang mampu sudah dihitung kemarin, caranya mampu berapa sudah tak sekali anggap. Kemudian nggak mau korban. Kata Rasulullah, fala yaqrabana musallana. Jangan dekat-dekat masjid. Orang ini tanya, Ustadz, berarti kalau di sini ada orang mampu kemudian nggak mau korban, nggak ikut korban, berarti saya orang yang untuk ngeleti? Begitu. Berarti ini orang hati-hati. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Bukan begitu maksudnya. Menunjukkan betapa utamanya maksudnya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan haqq hamam tuh, sungguh saya ingin, kata Rasulullah, menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian saya menunjuk orang untuk adzan melaksanakan sholat, dan saya tunjuk orang lain menggantikan saya sebagai imam. Saya sendiri akan datangi orang-orang laki-laki yang nggak pergi ke masjid, saya bakar rumahnya, subhanallah. Tapi dalam sejarah pernah Rasulullah bakar rumah? Enggak pernah. Menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah maksudnya, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya, malam hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang fikih sholat berjamaah. Saya balik di masjidnya beliau, fikih sholat berjamaah di tahun keempat baru dibahas. Ini dengan langsung lompat fikih berjamaah. Nanti untuk sholat munfaridnya yang sholat satu persatunya dari mulai rukun dan sebagainya kita nyusul, insya Allah. Jadi apa target ngaji kita malam hari ini? Agar masjid ini jadi makmur. Tinggal-tinggal Bapak Ibu nggih. Jadi kalau ditanya nanti, jenengan setelah mendengarkan 1 jam, kok orang kelingan belas materi minimal kelingan, opo ngaji din masjid tadi makmur niku. Dan ini salah satu tugas Pak Duku ini, Pak Duku. Memakmurkan masjid di antara tugas pemimpin. Nanti kita akan bahas dalilnya. Maka ada di pundak Pak Duku, Pak RW, Pak RT tentang bagaimana masjid menjadi makmur. Dan akan dimintai pertanggungjawaban Pak Duku yang tengah akhirat. Atas kedudukan panjenengan, bagaimana dulu di lingkungan panjenengan, kondisi masjidnya. Bapak Ibu semuanya, sholat berjamaah adalah sesuatu yang disyariatkan bahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan perhatikan betul. Yang pertama, dalilnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, tegakkan sholat, tunaikan zakat kepada yang berhak, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk itu bagian sholat bukan? Kita mendapatkan 1 rakaat di dalam sholat karena kita ikut imam rukuk secara sempurna. Gitu oke? Jenengan datang makmum masbuk, imam lagi rukuk, jenengan datang kemudian jenengan ikut rukuk, kemudian bangkit bersama imam, dapat rakaat tidak? Dapat. Ustaz, katanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Katanya tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Nek ketinggalan Al-Fatihah, opo yo entuk 1 rakaat dapat. Dalilnya barusan. Ya. Makanya diperintahnya warka'u ma'ar raki'in. Ya. Rukuklah bersama dengan orang yang sholat, Bapak Ibu. Jangan perhatikan.
Sebelum kita masuk ke intisari sholat berjamaah, agar jenengan tahu di antara maksud sholat berjamaah. Wa aqimus sholah wa ita'iz zakah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Redaksi dalam Al-Quran itu banyak. Yang semisal ini Bapak Ibu. Ada redaksi semisal ini banyak tempat. Ini salah satunya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. Bila perhatikan, kita disuruh mendirikan sholat di saat yang bersamaan kita disuruh menunaikan zakat. Coba jangan perhatikan. Karena Islam itu tegak dengan dua ini. Nggak bisa. Jangan rajin sholat, ningkaro tonggo cerah. Masalah Bapak Ibu. Masalah. Jadi Islam itu selalu aqimus sholat ke atas. Hubungan kita kepada Allah harus baik. Kemudian hubungan kita ke samping. Zakat itulah ke samping. Gini apa nggih? Ada yang susah, jenengan tolongin. Ada yang bingung, jenengan tolongin. Demikianlah Islam tegak Bapak Ibu. Mungkin beliau tujuannya begitu. Ini ustadznya mungkin capek, saya anterin lah. Masya Allah. Jadi aqimus sholah wa ita'iz zakah. Kita selalu diperintahkan tegak kepada Allah. Tapi di waktu yang bersamaan kita harus ke kanan kiri baik, dan demikianlah seharusnya Bapak Ibu. Maka nggak masuk akal, nggak nyambung. Ada orang rajin ke masjid, susah senyum dengan tetangganya. Ini masalah Bapak Ibu. Kok iso? Maka orang akan mengatakan fitnah terjadi. Allah, kalau rajin ke masjid, bingung aja. Masalah. Yang kena Islamnya Bapak Ibu. Ini apa nih? Seharusnya dari dalil ini saja, satu saja ini, seharusnya kita tahu bahwa orang yang rajin hubungannya dengan Allah, rajin sholat malam, dia harus rajin sedekah, dia harus berbuat baik ke tetangganya, dia akur dengan tetangganya. Bayangkan, itulah mengapa di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 90 dikatakan, jikalau penduduk sebuah negeri amanu wa taqwa, beriman dan bertakwa, akan nyaman lingkungannya, karena orang itu paham bahwa baiknya dia ke sana dan ke samping. Juga nggak boleh lompat tuh. Sing penting ngaku apian karo tonggo, perkara salat ora yo ben. Ini juga keliru. Keliru, lebih keliru lagi yang ini. Jangan tahu nggih, di antara ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Jikalau baik sholatnya maka baik yang lain. Ada orang bertanya ke saya, Ustaz, ada orang kayaknya sholatnya bolong-bolong tapi dia baik banget. Dohirnya Bapak Ibu. Dari dalil tadi kita tahu bahwa wong nek salate elek yakin dia masalah. Kenapa? Yang dihisab pertama itu salat Bapak Ibu. Nek salat api liyane, nek salat elek liyane. Nah, definisi salat yang baik tentu saja sangat luas. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bapak Ibu, kita disuruh baca Quran, kemudian mendirikan sholat. Ingatlah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sholat adalah cara mengingat Allah yang besar Bapak Ibu. Allah mengetahui apa yang kita buat. Maka tidak logik kalau ada orang baik banget tapi sholatnya jelek. Nggak mungkin Bapak Ibu. Bagaimana mungkin? Kepada zat yang menciptakan dia saja, yang membuat dia bisa melihat, yang membuat istrinya sehat, anaknya sehat, saja dia nggak patuhi perintahnya, loh kok yang wong liyo. Mungkin dohirnya kelihatan baik, nanti kita akan lihat di ayat yang lain. Di dalam Quran surah An-Nisa 142 misalnya, ada orang-orang yang disifati orang-orang munafik. Dia sholat, tapi dia nggak munafik. Nanti kita akan baca. Subhanallah Bapak Ibu. Maka pastikan kita jaga sholat kita, dan kita sedang membahas tentang sholat berjamaah. Nanti setelah kita bahas sholat berjamaah selesai, kita bahas fikih sholat secara umum insya Allah. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu?
Kalimat saya bisa dipahami bukan? Menggebu-gebu insya Allah. Jadi dalil yang pertama apa tadi? Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arakiin. Ini perintah dari Allah bahwa kita disuruh berjamaah. Kata-kata ma'a itu bersama artinya Bapak Ibu. Warka'u ma'a bersama itu radewean. Jenenge bersama kok dewean. Paham Bapak Ibu? Jadi makanya dikatakan ini perintah berjamaah. Warka'u ma'arakiin. Sebagaimana kalau jenengan melihat tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jenengan tak meminta seperti apa dia? Gini apa kita Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Si bukan si. Beda bukan? Sin dengan sod itu beda. Bukan ihdinas siratal mustaqim, tapi ihdina si pakai sod, tebal dan tipis, makhrajnya sama, tetapi tebal dan tipis. Tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Jenengan ditanya, jalan yang lurus yang mana yang jenengan minta, Pak? Jenengan jawabnya gimana? Jenengan lah minta tiap hari itu jalan yang lurus. Mohon maaf. Ayat ini mohon maaf oleh orang-orang non muslim yang menjadi pendakwahnya mereka mengatakan kayak wong Islam kayak do bingung. Pendak dino isin jaluk ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, ora ketemu-ketemu kata mereka. Bayangin. Jangan tahu kan Saifuddin yang suruh menghapus ayat Al-Qur'an itu mengatakan kayak wong Islam bingungi nganti nabi ini bingungi. Pendak dino kok ihdinas siratal mustaqim ping 17. Tunjukilah kepada saya jalan yang lurus, jalan endi ora ketemu-ketemu. Jadi kalau ditanya begitu bagaimana Mas dengan wong Islam golek jalan sing lurus endi? Jadi jawabannya gimana? Jawabannya ayat berikutnya Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat, Bapak Ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukannya jalannya orang-orang al-maghdub 'alaihim. Al-maghdub 'alaihim artinya orang-orang yang dimurkai. Siapa orang dimurkai? Orang yang ngerti ning ora gelem. Itu dimurkai Bapak Ibu. Ngerti yang masjid kiapi, ora gelem, itu dimurkai Bapak Ibu. Waladhdallin, dan bukannya jalannya ad-dallin. Siapa ad-dallin? Wong bodoh. Aku gini-gini baik kok kasih tahu konsen ngaji, aku gak ngaji. Ini ad-dallin Bapak Ibu. Makanya Islam itu mengajarkan kita jadi pinter. Ngaji itu dimotivasi memang oleh Rasulullah. Banyak hadis tentang keutamaan ngaji. Setiap hari Bapak Ibu kita minta seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalannya al-maghdub 'alaihim, orang dimurkai, dan bukannya jalannya ad-dallin, orang yang tersesat. Orang tersesat orang bodoh. Gini Bang, sudah tahu diberi peta. Orang Jakarta ke Jogja diberi peta. Raiso mau peta nih, arep yang Paris malah jebul yang Kaliurang. Sebab bodoh, tersesat, nggak mau belajar, dikei, ini ora diwaca, nggak terus pinter kepiye. Islam mengajarkan begitu Bapak. Nah pertanyaan sekarang, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Mereka yang diberi nikmat siapa? Jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Quran surah An-Nisa ayat ke-69 jawabannya. Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'ama 'alaihim, mereka itulah orang-orang yang ma'a, bersama dengan orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin. 4 golongan Bapak Ibu.
Jadi jenengan minta jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu 4 golongan ini, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Maka pelajari sifat orang-orang ini, Bapak Ibu. Jangan hari-hari cuma nyekrol video, nggak kepake. Lihat sejarahnya mereka ini, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, yang hari ini jenengan masih bisa lihat orang soleh. Itulah mengapa Rasulullah sebutkan berteman dengan orang soleh. Sudah 55 tahun koncone dudu wong soleh, jejak yang rokoknya dengan wis 55 tahun jejak dolan wetra tau maca Quran tau ngaji. Lah terus kepripun? Kata Rasulullah, jikalau engkau ingin melihat agama seseorang, lihatlah temannya. 60 tahun isi dijak nongki pendak wengineng angkringan tekan jam loro. Lah terus kapan sholat wengine? Ujuk-ujuk mati suul khotimah. Gini apa gini? Makanya memilih teman itu penting. Di akhir ayat dikatakan wahasuna ulaika rafiqo. Jadi nanti baca ayatnya, Quran surah An-Nisa ayat 69. Mereka itulah kata Allah sebaik-baik teman. Allah sendiri perintahkan supaya kita berteman dengan orang soleh. Maka kalau di lingkungan ini Pak Duku, Pak RT, Pak RW, kalau ada orang soleh, jagain tuh orang soleh itu. Karena bisa jadi lewat beliaulah daerah ini aman dari azab. Allah tuh kalau mau menurunkan azab, isi wong soleh engko. Gitu Bapak Ibu. Mungkin dia miskin, mungkin dia tidak terkenal. Kalau dia orang soleh, insya Allah dialah yang jagain lingkungan kita. Allah yang sebutkan wahasuna ulaika rafiqo. Mereka itulah sebaik-baik orang. Apa yang ingin saya ceritakan dari ini? Kata-kata ma'a. Ma'a artinya bersama. Di sini katakan wa aqimus shalah wa atuzah warka'u ma'a raki'in. Salatlah bersama dengan orang yang ruku. Di ayat tadi dikatakan faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Bapak Ibu sedaya, Rasulullah SAW bahkan setiap nabi jikalau sakit maka ditanya oleh Allah, lihat malaikatnya, dikasih pilihan, engkau masih ingin di dunia atau kembali ke sisiku? Itu ditanya para nabi, ditawari. Ketika Rasulullah hendak wafat, Bapak Ibu, Aisyah radhiyallahu anha di sampingnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mendengar kata Rasulullah bersama orang-orang yang kepada mereka diberi nikmat dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Aisyah radhiyallahu anha langsung tahu berarti hendak meninggal dunia. Karena kalau bersama mereka berarti kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenengan mau meninggal nanti, itu yang jenengan harapkan Bapak Ibu. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim. Dan itulah yang kita minta setiap hari di ihdinas siratal mustaqim. Maka panjenengan yang mengerti makna ihdinas siratal mustaqim, yakin salat jenengan kalau sendiri bisa nangis jenengan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Yang punya soal banyak tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rob saya itu maha pengasih, maha penyayang. Ribuan soal saya hadapi, tapi saya punya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhir. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati ini bacaan di sini terutama, hanya kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkau saya mohon pertolongan. Pakai tasdid. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka na'budu. Kalau iya hanya kepadamu saya menyembah, kalau iyyaka hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah. Beda sekali artinya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Kalau jenengan paham artinya, Masya Allah. Pantas sholat itu
menjadi hisab pertama. Karena memang sholat itu efeknya luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa berjamaah itu adalah perintah dari Allah langsung. Kemudian dalil yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat ke-102. Quran surah An-Nisa ayat ke-102. Allah berfirman, jangan perhatikan, nanti jangan buka di rumah. Ngaji itu begini Bapak Ibu, bukan cerita saya ini saya itu. Yang namanya ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah, dan asar sahabat. Saya siapa menceritakan diri saya? Saya hanya menukil. Itulah ilmu di dalam agama ini. Meskipun sebagian orang, aku seneng sing ustadz lucu-lucu to. Itu pilihan, monggo, hiburan. Sebagian kita mungkin masih seperti itu. Ngaji itu sebenarnya harus serius Bapak Ibu. Ngaji itu tempat yang mulia. Maka saya jarang guyon. Jadi kalau dengan mengharapkan Ustadz Wahid ngaji dengan Ustadz kok banyak guyon, salah tempat. Karena saya pasti serius. Karena persoalan ini persoalan yang serius Bapak Ibu. Okay. Allah berfirman, wa idza kunta fihim, jikalau engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama mereka. Mereka siapa? Para sahabat. Kapan itu? Ayat ini menceritakan ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sedang perang. Sedang apa? Sedang perang. Kata Allah, wa idza kunta fihim, ketika engkau bersama mereka. Mendingan fa aqamta lahumus salat, maka kemudian engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Sholat bersama siapa? Bersama mereka. Maka dikatakan faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaknya pasukan dibagi dua. Sebagian sholat bersamamu, sebagian berjaga-jaga. Bahkan yang sholat pun dikatakan di akhir ayat katakan wal yahudu aslihatahum. Adapun yang sholat tetap menyandang senjatanya agar nanti kalau tiba-tiba diserang segera bisa melawan. Bapak Ibu, apa hubungannya dengan sholat berjamaah? Bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi perang, ini namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi takut saja, Allah masih perintahkan untuk sholat berjamaah. Lanjenenganiku aman, boten perang, udan we ora, motor duwe, masjid deket nyaman luar biasa. Lah terus ora gelem sholat berjamaah niku beripun. Paham Bapak Ibu? Ini menjadi dalil yang sangat kuat dari Allah langsung bahwa menegakkan sholat berjamaah itu Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu gimana? Rasanya bagaimana dengan sekarang? Sing lagi khauf, lagi perang saja masih disuruh sholat berjamaah. Betapa pentingnya sholat berjamaah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini yang saya katakan, di antara tugas Pak Doko, Pak RW, Pak RT, ya di ayat ini Bapak Ibu. Jadi Rasulullah ketika perang ini berperan sebagai seorang pemimpin, pemimpin negara, pemimpin perang, sekaligus pemimpin di dalam jamaah sholat. Maka di dalam tafsirnya dikatakan, di antara tafsir ayat ini adalah, ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang pemimpin punya tanggung jawab untuk menegakkan sholat berjamaah. Ngerti Pak Duku? Seperti itu. Jadi Pak Duku, Pak RW, Pak RT harus menjadi orang yang terdepan untuk menegakkan sholat berjamaah. Kapan leren engkau nek misoran jagong? Serahkan ke yang berikutnya. Jenengan sekarang tanggung jawabnya. Memang begitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, apa hukum sholat berjamaah? Setiap kita melaksanakan ibadah, tentu saja harus tahu janjinya itu hukumnya apa toh? Wajib, sunnah, atau yang lain. Tunggu sambil diunjuk. Sambil diunjuk. Saya minta izin dulu. Minum dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum sholat berjamaah Bapak Ibu, yang saya ambil sebagai dasar malam ini,
Karena saya mempelajari 4 madhab. Yang malam ini saya bahas adalah dari madhab Syafi'i. Ya, karena di Indonesia kebanyakan ngakunya madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i ada seorang ulama besar namanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang punya kitab Arba'in Nawawi, yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya sangat banyak. Setiap masjid biasanya punya itu kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan salah satu auju' indal madhab. Adapun di madhab kami ada 3 pendapat terkait dengan sholat berjamaah. Yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah sunnah muakkadah, yang ketiga adalah fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti setiap jenengan wajib ora kena ora. Nek ditinggal haram dosa. Pendapat pertama. Pendapat kedua, sunnah yang sangat ditekan. Pendapat ketiga, fardu kifayah. Fardu kifayah kados to salat jenazah. Kalau semua orang nggak ada yang nyolati salat jenazah, dosa semua, betul? Ya. Tapi kalau ada satu yang nyolati, gugur yang lain. Maka pendapat yang muktamad artinya pendapat yang dipilih dan disepakati madhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Berarti nek nganti Masjid Al-Ma'arij suatu ketika ora ono wadan, ora ono sing salat belas dosa kabeh jenengan. Nggih. Maka harus ada yang jaga-jagain masjid. Marbotnya digaji yang besar kalau perlu tuh. Sing bersihi masjid, tukang ngaten itu difasilitasi Bapak Ibu, modal masjid itu. Nggih. Beberapa teman itu jadi marbot di salah satu masjid. Nah, namanya di daerah Sorosutan. Marbotnya 5, Bapak Ibu. Yang 4 marbot dalam, yang 1 marbot luar. Berapa gajinya? Marbot dalam gajinya 1,4 juta. Ini mahasiswa kebanyakan sambil ngapal Quran sekaligus ngimami. Yang marbot luar gajinya 1,8 Pak Bonnya. Berapa pengeluaran per bulan masjid itu? Rata-rata 20 juta. Jadi masjid itu harus jadi tempat yang diutamakan Bapak Ibu. Karena dari sinilah nanti akan berkembang segala kebaikan. Ustadz, ya orang puluh juta abot, ditata jenengan. Jangan sampai jadi marbot ngurusi difasilitasi orang, kerja sosial, mesak kemen. Siapa marbotnya di sini? Mudah-mudahan nanti segera dipikirkan. Karena ada masjid yang kasihan, yang marbotnya sudah sepuh, susah hidupnya, orang ngurusi subhanallah. Jenengan yang kebetulan dikasih rezeki banyak, jadi donatur masjid, itu menguntungkan Bapak Ibu. Investasi yang sangat jauh kalau jenengan ngurusi masjid. Jangan tahu masjid Jawa Karyan nih, Masya Allah. Siapa yang menjadi gawangnya? Salah satunya Ustadz Fani rahimahullah ta'ala yang sudah meninggal. Masih muda, tapi hartanya benar-benar untuk masjid. Yang rumahnya sebelah utaranya itu, Masya Allah. Masya Allah. Maka pastikan jangan sampai masjid kosong orang sing sholat. Karena di madhab Syafi'i fardu kifayah. Nah sekarang Bapak Ibu, berkembang di seluruh madhab, khususnya di madhab Hanabilah, madhab Hambali, mengatakan hukumnya fardu ain, wajib. Jadi kalau jenengan ke Arab Saudi, di sana madhabnya Hambali, wajib. Laki-laki kalau nggak sholat di masjid, jadi opiak-opiak tenan. Makanya di sana warung pun ditinggal, gini bang. Jadi yang sudah pernah ke sana pasti tahu. Begitu menjelang adzan, ya sudah tinggalin, orang urusan. Dan aman, nggak ada yang ngambil. Gitu. Yang Indonesia, wah ini masalah. Di sana mobil nyala ketinggalan di pinggir jalan aja nggak ada yang ngambil. Teman saya punya pengalaman di sana begitu. Mobilnya ketinggalan cepet-cepet isi muruk ditinggal. Ya orang langsung jiku. Ya isi kok yang ngono ya cek. Masya Allah. Nah, mengapa ada ulama yang berpendapat wajib? Kita lihat. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini menikah. Man sami'a nida'a falam ya'ti, barang siapa yang mendengar suara adzan kemudian dia tidak mendatanginya,
Di sini kayaknya susah nggak mendengar suara adzan. Gini bang, mau masjid okeh men? Berarti setiap jenengan laki-laki yakin jenengan dengar adzan, kecuali jenengan sare. Kecuali jenengan pengawasan. Setiap kita pasti dengar adzan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendengar adzan, kemudian dia tidak mendatangi, dikatakan fala sholata lahu, maka dianggap tidak sholat. Illa min udrin, kecuali ada udur. Udur itu sebab yang dimaafkan secara syariat. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu muda, tapi ulamanya para sahabat. Apa maksud illa min udrin? Apa maksudnya pemaaf, udur yang membolehkan kita nggak berangkat? Yaitu dua, yaitu rasa takut dan sakit. Nek mangkat dibom, nah itu jangan boleh di rumah. Nek mangkat ono penjahat sing nggowo apa? Ono geng motor. Jadi rame lagi rame iki tak niki. Subhanallah. Jadi kalau jenengan tidak ada hambatan itu, tidak sakit, kok jenengan dengar adzan, mboten tindak kata Rasulullah jenengan kotos mboten salat. Ini mengapa di madzhab Hambali saya mengatakan wajib. Meskipun sekali lagi di madzhab Syafi'i sampai derajat fardu kifayah. Saya termasuk yang meyakini sunnah muakkadah. Sunnah ning sing ditekan banget nek ora ono alasan sing penting yo mangkat. Itu maksudnya. Jangan diadakan alasan. Dulu Pak Dukut pernah menyampaikan, kadang-kadang saya ustaz lagi dipanggil adzan tahu-tahu ada tamu datang. Misalnya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu Pak. Kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi itu. Ya sebaiknya kasih contoh, pokoknya tindak aja. Karena itu bukan udzur yang dimaafkan. Kemudian riwayat yang kedua. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku pergi ke masjid. Apakah aku punya rukhsah atau keringanan untuk sholat di rumah? Ini Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu buta. Tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid. Adakah keringanan buatku untuk sholat di rumah? Kata Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, hal tasma'u nida'a bis sholat? Apakah engkau mendengar adzan, mendengar panggilan sholat? Kata Abdullah, na'am, iya, saya dengar. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'ajib, wajib datang. Siapa tadi yang minta rukhsah? Buta. Enggak ada yang nuntun, rantai motor saja. Fa'ajib, wajib datang. Nah kita itu mohon maaf, mata melihat, badan sehat, nggak perlu dituntun. Lantas kita tidak berangkat, nanti kita alasan di depan Allah bagaimana? Dalam riwayat dikatakan la ajidu laka rukhsah. Tidak, saya tidak mendapatkan rukhsah untukmu. Artinya apa? Walaupun dalam kondisi seperti itu tetap berangkat. Ini yang menjadi dalil sebagian ulama mengatakan wajib sholat berjamaah. Kemudian dalil yang ketiga, Quran surah An-Nisa 102 tadi, yaitu ketika kita dalam kondisi perang saja, isikon sholat berjamaah, opo yo dalam kondisi aman, kemudian kita tidak sholat berjamaah. Kemudian dalil yang keempat, kata Rasulullah yang saya sebutkan tadi, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku ada di tangannya. Lakot hamamtu an amuro bihatobin fayuhtatoba. Sungguh saya ingin perintahkan orang-orang untuk mencari kayu bakar dan mengumpulkannya. Kemudian saya perintahkan salah satu di antara mereka mengumandangkan adzan untuk segera ditegakkan sholat. Kemudian saya menyuruh orang untuk mengimami. Kemudian saya datang kepada orang-orang yang tidak berangkat ke masjid dan saya bakar rumahnya. Walaupun ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di antara penduduk neraka yang paling menyedihkan adalah orang-orang munafik. Dikatakan fi darkil asfar minan nar, nengkerai neraka jahanam.
Bahkan ngisore wong kafir sekalian. Kenapa? Orang munafik itu terlihat iya baik padahal hatinya tidak. Dan ini disebutkan oleh Allah ya, tentang bagaimana perilaku orang munafik. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 142, Quran surah An-Nisa ayat 142 dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Mereka itu ketika datang untuk sholat, berarti sholat sendirian apa sholat berbareng? Ya ketahuan orang lain berarti bareng. Qamu kusala, dia berdiri dengan bermalas-malasan. Kemudian dikatakan yuraunan nasa wala yadhkurunallah illa qalila. Mereka itu sholat karena dilihat oleh orang dan mereka sedikit sekali mengingat Allah. Inilah ciri orang munafik. Maka Bapak Ibu, di antara cara menghilangkan kemunafikan adalah sholat berjamaah Bapak Ibu. Jadi antara obat untuk menghilangkan kemunafikan adalah sholat berjamaah. Maka ada hadis lain yang mengatakan barang siapa yang 40 hari 40 malam tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, berarti jangan datang ke masjid sebelum imam memulai, tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka jenengan akan dihilangkan penyakit munafiknya. Padahal munafik tadi apa? Munafik rendah sekali di sisi Allah. Nek wong kafir sisan kena cetok kafir, munafik ketok apik jebul ora karu-karuan. Jenengan menghadapi orang jahat sekalian kan cetok ya Pak Ibu. Cetok yen kayak penjara. Nek ini wong apik apa berbulu domba apa? Serigala berbulu domba. Jangan-jangan hati nih kayak angel kan Ibu. Kelihatannya baik di muka kita, padahal atine ora karu-karuan. Disebutkan inilah ciri orang munafik. Dan itulah orang-orang yang ketika tegak berjamaah dia malas-malasan. Subhanallah Bapak Ibu. Mereka pura-pura baik di hadapan manusia. Oleh karenanya mereka tidak terlihat di sholat isya dan sholat subuh. Hati-hati yang sering meninggalkan sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah bersabda, inna asqala sholatin alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajri. Sungguh sholat yang paling berat berjamaah maksudnya bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kenapa Bapak Ibu? Zaman dulu nggak zaman sekarang. Orang munafik sholat ingin dilihat orang. Dulu itu isya dan subuh tuh gelap gulita. Jangan bayangkan banyak lampu seperti sekarang. Raketok, mangkato, raketok. Orang mangkat, ya apa? Orang raketok kok. Paham Bapak Ibu? Maka dikatakan, inna asqala sholatin al munafikin sholatul isya wa sholatul fajri. Sungguh paling berat buat mereka. Sholat isya dan sholat subuh. Kemudian, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habba. Padahal jikalau mereka mengetahui tentang keutamaan dua sholat itu, sholat isya dan sholat subuh, maka dia akan berangkat walaupun habwa, walaupun merangkak. Nek panjenengan ngertos keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, jenengan bakal tindak walaupun jenengan merangkak. Saking besarnya fadilah yang akan diperoleh bagi orang yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Nah, ini semua menjadi dalil sebagian ulama di mazhab Hambali mengatakan wajib hukumnya. Walaupun sekali lagi saya termasuk yang meyakini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekan. Nek ora ono udur kok sengaja ora mangkat, ya masalah. Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan ya. Kata Rasulullah, man ahsana sholata haitsu yarahun nas wa asa'aha haitsu yakhluf. Jikalau ada orang yang sholatnya dibaguskan ketika bareng-bareng, sementara nek dhewean omah gedebegan elek sholatnya, ini diantara ciri kemunafikan. Maka dikatakan fatilka istihana, sesungguhnya dia sedang merendahkan Rabbnya. Sesungguhnya dia sedang merendahkan Allah SWT karena dia lebih menghargai pandangan orang dibandingkan pandangan Allah SWT. Idealnya Bapak Ibu, sholat panjenengan
di rumah jauh lebih indah dibandingkan sholat panjenengan yang berbarengan. Maka sholat berjamaah itu dimensinya itu bukannya persoalan bagusnya sholat Bapak Ibu, tapi ada dimensi lain yang dengan sholat berjamaah itu nanti ada banyak hikmah. Tentu saja tidak malam hari saya sampaikan, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Di antaranya adalah saling mengenal. Jangan sampai ada jamaah yang susah kok jenengan nggak tahu. Siji dia utangnya nganti numpuk orang masih suki banget jamaah lain kok orang ngerti. Ini masalah Bapak Ibu. Saya lagi baik ke atas, harus baik ke samping. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau masyarakatnya sudah paham seperti ini, saling dukung seperti ini, adanya cuma senang, tentram, dan saling dukung Bapak Ibu. Mengapa ada zakat di antara syariat zakat ini? Untuk supaya aman lingkungan. Bayangkan ada orang miskin sekali, di sampingnya ada orang kaya sekali, mau nonton ngiler pendak dino. Subhanallah. Maka mudah-mudahan jangan kita belajar seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan banyak hikmah dari sholat berjamaah yang akan ngefek kepada kebaikan lingkungan panjenengan, insya Allah. Nah, itu yang disampaikan malam hari ini masih terkait dengan hukum tentang sholat berjamaah. Masih panjang kali lebar tentang pembicaraan tentang sholat berjamaah ini. Di antaranya di pertemuan berikutnya adalah keutamaan sholat berjamaah. Jadi dengan sudah sering dengar, tapi insya Allah kalau dibahas lebih detail, insya Allah akan memberi manfaat dan giroh yang kuat sehingga jadi dengan semangat sholat berjamaah. Pesan kak saya secara pribadi Bapak Ibu, yuk sholat berjamaah. Jangan sampai tidak ada udzur kok jenengan tidak sholat berjamaah. Terlebih ini adalah hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah. Pastikan jenengan 10 hari ini, tinggal sisa 7 hari ke depan efektif. Jangan sampai ada waktu yang tersia-sia. Rasulullah menyampaikan, sungguh orang yang paling pantas menyesal adalah orang yang lewat waktu bisa semenit, 2 menit, 1 jam kok tidak dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tanda yang paling jelas tentang berpalingnya Allah dari seorang hamba. Jadi kalau jenengan tak sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, tanda Allah lagi berpaling dari jenengan semua. Maka pastikan setiap detik yang berlalu adalah amal soleh. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghujam di dalam hati, kemudian bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf jika hal yang kurang pas di hati. Kalau ada satu dua pertanyaan terkait dengan materi malam hari ini, silahkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.